Masyarakat besar, masyarakat kita misalkan ada hal-hal yang memang seperti bunga bank itu dianggap sebagai hal-hal yang haram, ya maka hal-hal yang seperti ini memang tidak bisa dicampur adukkan. Jadi kalau dia bersumber dari harta-harta yang haram, maka itu juga memang tidak bisa untuk dijadikan sebagai zakat gitu ya, tidak bisa diberikan sebagai dana zakat. Dan harta yang seperti itu sebaiknya bagaimana, apakah dibiarkan saja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi bersama saya EZ Mutakin Yunus dalam program Mata Hati di Buka Mata News. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tema zakat bersama Ustadz Rashidin Adnan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah, senang sekali bisa berada. Jangan bosan-bosan ya. Alhamdulillah. masih penasaran saya Ustadz. Ada banyak hal. Terakhir kan kita bahas tentang zakat penghasilan. Iya, penghasilan ya. Oke, profesi gitu. Iya, dan itu pun belum selesai waktu itu menurut saya Ustadz. Karena masih ada pertanyaan yang mengganjal gitu. Iya. Nah, langsung saja Ustadz ya, saya tanyain ya. Terkait misalkan kalau pekan lalu pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang penghasilan seseorang ketika dia pegawai kantoran. Iya, betul. 10 juta penghasilannya itu akan kena 2,5%. Iya. Nah, ketika misalkan dia punya penghasilan 10 juta per bulan, terus dia gunakan penghasilan itu untuk membeli saham misalkan. Iya. Dan dari saham tersebut dia memasukkan 10 jutanya. Jadi dia membeli sebuah saham 10 juta selama setahun. Iya. Berarti kan haulnya terpenuhi. Iya. Nisabnya terpenuhi. Ketika setahun berikut ternyata nilai sahamnya turun, Tat. Iya. Dan turunnya itu masuk ke angka yang tidak memenuhi nisab 7 juta misalkan. Iya. Apakah dia terkena wajib zakat atau enggak? Iya. Iya, jadi pada prinsipnya sebenarnya untuk zakat saham ya, ataupun yang sejenisnya seperti obligasi ataupun jenis investasi lainnya, ya ini juga sebenarnya adalah objek yang bisa termasuk yang bisa dizakati ya. Karena ini kan memang saham dan ataupun obligasi ini kan memang kepemilikan harta juga ya, meskipun bentuknya tidak selalu dalam bentuk uang ya, bentuk lot gitu ya, dan lembaran saham seperti itu ya. Pada prinsipnya itu jadi karena dia juga dikategorikan sebagai zakat mal, maka perhitungan nisabnya, haulnya itu sama dengan zakat mal pada umumnya, itu adalah 2,5%, haulnya setahun, dan nisabnya 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas. Nah, seperti tadi yang dicontohkan bahwa ketika kita punya kepemilikan saham senilai dengan 10 juta tadi misalkan, ketika dibeli gitu ya, kemudian dijualnya tidak sampai, justru merugi ya, justru 7 juta. Artinya kalau kita kiaskan tadi, berarti kalau dia dikiaskan juga dengan zakat profesi ya, berarti ya dia tidak mencapai nisab yang seharusnya gitu ya, sehingga itu memang tidak wajib kena zakat gitu ya, kena zakat dari profesi ya. Jadi kecuali itu sudah lebih dari hitungan zakat profesi tadi 8 juta ya, itu maka dia bisa kena
zakatnya, wajib mengeluarkan zakatnya gitu. Kalau pemain saham gorengan, Ustaz, Iya. saham gorengan itu misalkan gini, jadi dia beli saham, Iya, iya, iya. terus nggak sampai setahun, 2 bulan sudah untung, take profit, dijual. Oh iya. Dan itu misalkan di atas nisab, tapi nggak sampai setahun. Ah, iya. Habis itu beli saham yang lain lagi, Oke. take profit. Iya. Sahamnya sudah beda nih, cuman uangnya sama. Jadi misalkan gini nih, saya punya tadi 10 juta, Iya, iya. saya beli dulu 10 juta, beli saham A, Iya. saya untung dapat 12 juta dalam 2 bulan. Iya. Habis itu 2 bulan selanjutnya karena saya sudah mencairkan 12 juta itu, saya beli lagi saham baru lagi, saham B. Iya. Merugi. Iya. Jadi sisa 11 juta. Iya. 3 bulan kemudian saya jual, merugi, sisa 11 juta uangnya. Iya, Habis itu saya jual lagi. Sampai akhirnya setahun, Iya. beda-beda saham. Iya. Tapi uang yang saya peroleh ternyata di setahun selanjutnya itu 15 juta. Akhirnya Iya. memenuhi nisab. Iya. Tapi bagaimana nih? Karena Iya, kan iya. ada rentang-rentang waktu tadi Iya, itu. sebenarnya bisa diakumulasi ya. Jadi setiap kali keuntungan yang didapatkan itu bisa diakumulasikan dalam setahun. Kalau kemudian akumulasi dari pendapatan dari saham itu kemudian dalam setahun itu lebih daripada senilai 85 juta gitu ya. 85 gram? Iya, 85 gram 85 juta atau setahun 85 juta misalkan dalam konteks sekarang gitu ya. Iya. 1 gram emas misalkan itu adalah 1 juta, maka ya dia harus dikeluarkan zakatnya dari situ. Iya, dikali Kalau 22,5%. terpenuhi 85 juta setahun Iya, ya. betul. Iya. Kalau tadi kan cuma 10 juta Iya. per tahun ya. Iya. Cuman gini Ustaz, tadi, Iya. dia dari awal 10 juta. Iya. Sampai tahun terakhir akhirnya cuma 15 juta selama setahun tuh. Yang dipegang. Oh iya. Artinya kan nggak nyampe 85 juta ya. Terakhirnya tadi akhirnya cuma 15. Karena kan jadinya. dia naik turun. Iya, 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 iya. Kalau itu berarti dia nggak memenuhi nisab selama setahun ya, karena kan harus 85 Iya, ya. betul. 85 juta ya. Harus 85 juta dalam setahun itu tadi nisabnya. Hitungannya kan tadi kalau per bulan Iya. memenuhi. Kalau per bulannya ya dia. Tapi kan kalau, dia- ya betul. Dia setelah akumulasi Fluktuatif malah gitu ya? iya, fluktuatif, Fluktuatif, nggak iya, nyampe betul. berarti ya. Berarti nisabnya nggak terpenuhi ya. Nisabnya kalau tidak itu ya. terpenuhi. Nisabnya tidak oke. terpenuhi. Nah, kalau misalkan saya ternyata selain punya penghasilan Ya. dari kantor, terus saya membelikan dia ternak, Ustaz, untuk kurban. Iya, Saya nabung ternak nih untuk kurban. iya, Ah, saya belilah seekor sapi. Saya rawat dia selama 3 tahun. iya, Untuk dikurbankan di tahun ketiga. iya. 1 ekor doang saya punya nih, Ustaz. Kena zakat ternak nggak? Sapinya besar ya? Sapinya besar karena sapi yang kayak punya Irfan Hakim. Oh gitu ya? Ya, sapi ya, apa ya. tuh istilahnya itu? Pokoknya Sapi yang besar lah. ya, ya. Hampir satu itu ya. Ya, Ya, ratusan kilo lah gitu ratusan kilo. ya. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya zakat ternak ini memang dia lebih ini lagi ya, harus ada beberapa klasifikasi juga ya. Jadi pada prinsipnya zakat ternak itu kadar nisabnya juga beda sebenarnya ya. Dan syarat-syaratnya juga berbeda, ada sedikit perbedaan ya. Misalkan kalau objek daripada kepemilikan binatang ternak yang kita miliki itu adalah binatang ternak yang namanya saimah kalau dalam istilah fikihnya ya. Saimah itu adalah binatang ternak yang digembalakan dan dia makannya itu tidak diurusi gitu ya. Tidak diurusi, itu makannya itu ya dari alam gitu ya. Alam, ya. Dari alam dia makan sendiri, tinggal digembalakan saja ya. Kemudian dia juga adalah bukan sapi yang ataupun binatang ternak yang dipekerjakan misalkan untuk membajak sawah dan lain sebagainya, dan dia juga bukan jenis binatang ternak yang memang sengaja untuk dipelihara, diambil susunya, diambil dagingnya dan sebagainya macam, memang dicarikan rumput, maka inilah binatang ternak yang memang bisa digolongkan dalam objek zakat ternak
Ya. Dan dia juga ketentuan nisabnya itu misalkan kalau hanya 3 saja jenis binatang ternak itu sebenarnya. Jadi yang pertama adalah unta. Unta kalau unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Jadi kalau dia sudah punya 5 ekor unta, kalau di bawah 5 ekor itu belum wajib dikeluarkan Ada umurnya zakat. nggak? Umurnya lebih dari haul. Mengikuti ketentuan haul, lebih dari setahun gitu ya. Kemudian sapi. Ya. Sapi itu kalau dia mencapai 30 sebagaimana hadis Rasulullah itu mencapai 30, maka dia sudah harus keluar juga 1 ekor. 30 ekor. Kalau sudah mencapai 30 ekor. 30 ekor sapi yang setahun ke atas. Iya, sapi yang setahun ke atas. Kemudian kalau kambing itu nisabnya dia 40 ekor. 40 ekor. Berarti kalau saya tadi karena cuma punya 1 ekor buat dikurbanin, ya nggak masuk, nggak jelas kena nggak nisab. masuk. Jelas nggak masuk. Berarti nggak perlu mengeluarkan zakat. Iya, tidak perlu mengeluarkan zakat. Tapi itu tadi bahwa ada juga binatang ternak yang memang sengaja diternakkan, kemudian dia makanannya juga diurusi gitu ya. Dicarikan makannya, minumnya. Maka itu tidak, meskipun jumlah ternaknya itu banyak ya, melebihi ketentuan nisab, tapi karena dia adalah binatang ternak yang memang sengaja diternakkan gitu ya, dicarikan makanannya, maka dia tidak masuk ke dalam zakat ternak, dia akan masuk ke dalam zakat perniagaan. Oh, itu kalau misalkan saya seorang penjual sapi. Penjual, iya. Untuk sapi kurban. Iya, saya punya 50 sapi kurban. Iya. Saya beri dia makan karena mau dikurbankan. Iya. Itu nggak kena zakat ternak, Ustaz? Nggak kena zakat ternak, tapi kenanya zakat perniagaan. Besarannya berapa, Ustaz? Besarannya sama dengan pada umumnya zakat mal yang lain, itu adalah 2,5%. Dari harga sapinya? Iya. Jadi kalau misalkan nilai binatang ternaknya itu sudah melebihi dari 85 juta, ya. Tapi kan sekarang binatang ternak itu kan, apalagi yang satu sapi aja bisa 100 jutaan harganya ya. Ada yang sampai 500 juta mulai. Ya, 500 juta ya itu. Makanya kalau itu, maka dia akan dikali 2,5, dikenakan 2,5% dari sapi-sapi limusin gitu ya. Iya, betul. Oke. Itu kalau zakat ternak. Kalau pertanian, Ustaz, kayak gimana dia? Kalau zakat pertanian ini juga sebenarnya berbeda ya ininya. Jadi kalau zakat pertanian itu merujuk kepada nisabnya itu ya 595 kilo ya, gandum atau beras gitu ya. Kalau kita di sini kan pada umumnya misalkan itu beras ya. Maka itu kalau sudah mencapai nisab seperti itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau pertanian. Kalau perikanan ada zakatnya juga, Ustaz? Iya, zakat perikanan juga ada, tapi dia merujuk kepada sama dengan penghasilan perniagaan gitu. Okay. Sama kalau kadar nisabnya, kadar haulnya itu juga sama kalau perikanan. Ya. Saya mau nanya satu lagi juga nih, Ustaz. Siap. Ya. Kalau saya menang lotre, cuman jangan dijawab dulu. Kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Mata Hati. Pondok Pesantren Badur Tamam didirikan pada tanggal 3 Agustus 2020 oleh Ustadz Muhammad Taslim Tamang SST dan Ustadz Haji Ahmad Nuh Tamang LC MHI. Pondok Pesantren Badur Tamam berada di Jalan Poros Bone Sinjai, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Visi Hafiz Quran berprestasi entrepreneur. Pendidikan formal, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah berbasis pesantren. Pendidikan diniyah, program tahfizul Quran, pembelajaran kitab kuning, kajian fikih, akidah dan tasawuf. Keunggulan pembelajaran berbasis tahfizul Quran, pendidikan berorientasi prestasi, pembangunan karakter mandiri dan entrepreneur serta lingkungan Islami yang kondusif. Kembali lagi di Mata Hati dan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait masalah zakat. Ustaz, tadi kalau misalkan ternyata kita saya nih misalkan dapat menang undian ya, oke. Menang undian. Iya. Bukan lotre. Judi ya. Oh iya. Jadi saya ikut
Oke. sebuah ngisi-ngisi kan biasa tuh di Oke. Oke. ngisi-ngisi Iya, terus iya, dapat iya. hadiah. Iya. Dapat hadiah. Mm-mm. Apakah itu kena wajib zakat apa gimana tuh? Jadi kalau hadiah yang memang tidak ada unsur gharar, unsur judi di dalamnya ya, yaitu maka itu sah-sah saja, dan kemudian itu bisa dikenakan kalau dia sudah melebihi nisab. Konteksnya sama ya dengan zakat mal sebenarnya. Jadi nisabnya 85 gram emas ya, dan sudah lebih dari 1 tahun kepemilikannya itu. Jadi itu dikeluarkan zakatnya ya, Zakat. untuk undian ya. Ustaz, zakat kan Oke. membersihkan yang Iya. kotor, harta Iya. yang kotor. Oke. Kalau hartanya dari sumber yang tidak jelas, Tidak jelas. Oke. yang lotre misalkan, Iya. atau saya korupsi deh, Ah, bisa dibersihkan. Oke. Iya, betul. Iya, jadi betul tadi seperti dikatakan ya. Tujuan daripada zakat itu kan membersihkan. Ya. Sehingga kemudian sesuatu yang bersumber dari hal-hal yang kotor ya memang harusnya tidak masuk dalam kategori zakat. Jadi kalau kita punya harta yang misalkan kita tahu atau mungkin kita baru hijrah ya, baru taubat gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita mempunyai harta yang Tahun lalu kita tahun lalu korupsi. ya itu adalah Memang hasil harus ada korupsi, desahan. atau misalkan bagi sebagian masyarakat kita misalkan ada hal-hal yang memang seperti bunga bank itu dianggap sebagai hal-hal yang haram ya, maka hal-hal yang seperti ini memang tidak bisa dicampur adukkan. Jadi kalau dia bersumber dari harta-harta yang haram, maka ulama kita pada umumnya ya jelas ya, ini sebenarnya juga sudah difatwakan oleh MUI kalau saya tidak salah di fatwa nomor 13 tahun 2011 ya, terkait dengan harta yang bersumber dari perkara-perkara yang diharamkan ya. Ya, jadi untuk hal-hal yang seperti ini itu juga memang tidak bisa untuk dijadikan sebagai zakat gitu ya. Tidak bisa diberikan sebagai dana zakat. Dan harta yang seperti itu sebaiknya bagaimana, apakah dibiarkan saja atau memang dalam panduan MUI itu juga sudah ada step-stepnya ya, bagaimana perlakuan terhadap harta yang haram yang mungkin sisa-sisa masa lalu kita yang saya taubat misalkan. kita taubat gitu ya. Cuman udah Ya, terlanjur kaya. udah terlanjur. Maka kalau dari yang pertama memang anjuranmu itu adalah yang pertama harus taubat. Ya, karena kita tadi sudah taubat, yaitu ya memperkuat lagi taubatnya. Kemudian yang kedua, harta yang masih bisa misalkan dari kita korupsi gitu ya. Korupsi dan itu masih jelas kepada siapa kita korupsi. Misalkan kita seorang bawahan. Ya. Kita korupsi punya atasan gitu ya. Maka itu harus dikembalikan kepada atasan kita atau orang yang di mana tempat kita bekerja gitu ya. Itu harus dikembalikan semuanya. Kalau korupsinya dari uang negara, Ya harus dikembalikan ke negara. Iya. Iya, jadi itu harus dikembalikan secara total karena dan tidak bisa dikeluarkan hanya sebagiannya seperti zakat gitu kan, hanya dikeluarkan sebagiannya. Tidak 2,5%. Iya, tidak bisa seperti itu karena ini memang bukan hak kita, sejatinya bukan hak kita. Jadi harus dikembalikan seutuhnya. Kalau kemudian harta ini tidak ditahu siapa pemiliknya begitu ya, harta haram ini memang bukan hak kita dan diambil dari sumber-sumber juga yang memang tidak sesuai dengan syariat. Tetapi bingung kita di mana mau dikembalikan ini, maka itu kata ulama sesuai dengan fatwa MUI itu diinfakkan kepada dipergunakan untuk kemaslahatan umat ya, dikembalikan kepada umat gitu ya, untuk kembalikan umat, diberdayakan tapi ya. sepenuhnya. Bukan 2,5% Jadi tidak boleh dipotong lagi itu malah kena dosanya juga kita. Ya. bukannya membersihkan. Iya, bukannya membersihkan, malah memasukkan kotoran lagi itu ya.
Nah, itu terus ini juga Ustaz. Ketika misalkan penerima zakat itu Iya. adalah non-muslim, itu boleh nggak? Ini juga sesuatu hal yang dianggap sebagai mukhtalaf ya. Ya kalau kita bicara afdolnya memang zakat itu ya harusnya memang untuk kaum muslimin ya, kaum muslimin. Tetapi mungkin ada beberapa case kita tidak tahu ya, misalkan kita tinggal di satu tempat yang di situ adalah banyak non muslim dan mungkin ada beberapa uzur halangan kalau kita mau menyerahkan kepada kaum muslim yang ada di dekat dengan kita, ya maka itu beberapa ulama, meskipun ada juga yang berpendapat itu tidak boleh sama sekali. Misalkan ulama Syafi'iyah itu tegas menyatakan itu tidak boleh, haram, tidak boleh lah ya diberikan kepada non muslim. Tetapi ulama Hanafiyah itu membolehkan ya. Kalau ulama Hanafiyah bahkan itu juga diamini oleh salah seorang ulama fikih kontemporer namanya Wahbah Zuhaili ya, dengan di dalam kitabnya itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, itu beliau mengamini pendapat dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dalam kondisi tertentu. Ya, tapi itu tadi ya, ada disclaimer ya, bahwasanya ini dalam kondisi tertentu dan dalam mungkin keadaan tertentu begitu ya. Jadi ya. Ada pasca bencana. Iya. Mayoritas non muslim. Iya. Mereka butuh bantuan kita. Dan mereka butuh Ada dana zakat yang ada dana zakat yang berlebih, maka sebaiknya itu. Bahkan yang menarik itu adalah pendapat dari Ibnu Qudamah ya. Ya, beliau menyatakan bahwa sebenarnya non muslim itu bisa masuk dikategorikan dalam 8 asnaf. Ya, masuk dalam kategori muallafah qulubuhum. Jadi kalau menurut Ibnu Qudamah itu muallafah qulubuhum, muallaf itu sebenarnya itu ada 2, muslim dan non muslim. Jadi ada muallaf yang mungkin selama ini kita mengira bahwasanya muallaf itu orang yang memang sudah setelah syahadat, setelah dalam kondisi kafir gitu ya. Ya. Kemudian dia sudah bersyahadat, maka itu disebut mu'allaf. Tapi Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwa mu'allaf itu ada 2, ya, ada yang muslim dan ada yang non muslim. Ya. Bagaimana ya? Tapi sudah mulai belum syahadat, tapi ya. Makanya yang non muslim ini juga beliau bagi 2. Ya. Jadi ada yang mu'allaf non muslim yang memang sudah ada ketertarikan kepada Islam. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada mu'allaf yang non muslim memang yang dikhawatirkan membawa keburukan bagi Islam. Maka ini juga bisa artinya untuk karena kan dalam usul fiqh itu kita ada namanya sadud dzari'ah atau mencegah kemudaratan. Ya, jadi kalau misalkan non muslim kita kita hidup dalam suatu daerah di mana non muslim itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita, dan dengan kita memberikan zakat itu kemudian bisa mencegah kemudaratan, maka itu boleh kata Ibnu Qudamah ya. Dan ini juga kalau kita merujuk kepada kisah Rasulullah, kisah Nabi sahabat, ini juga ada contohnya sebenarnya di tahun ke-8 Hijriah pada saat Fathu Makkah itu kan ada salah seorang sahabat namanya Umayyah bin Sofyan yang ketika itu juga belum syahadat ya. Jadi ketika Nabi dan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, kemudian ada seseorang itu yang salah satunya adalah Umayyah. Ada beberapa orang ya, dan salah satunya Sofyan bin Umayyah ini itu diberikan jaminan keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan jaminan keamanan, tetapi dia belum syahadat ya. Nah, pada akhirnya kemudian orang ini kemudian ikut berperang bersama Rasulullah di perang Hunain. Ya, kalau saya tidak salah di tahun ke-9 ya, atau masih di tahun ke-8 juga perang Hunain itu ya. Jadi ikut berperang bersama Rasulullah. Nah, itu kan setelah perang ada
ada ini ya, harta rampasan, ghanimah gitu kan. Dan Rasulullah itu memberikan ghanimah itu, memberikan seekor unta itu kepada Sufyan bin Umayyah ini, Umayyah bin Sufyan ini, sehingga ini bisa menjadi dasar bahwa memberikan zakat kepada non muslim itu juga Tapi itu konteksnya ghanimah ya, iya. Tetapi ada beberapa ulama juga yang mengkiaskan ke sini. Iya. Nah, kalau saya melihat seperti itu, Ustaz, berarti kan memang, potensi zakat kita ini sangat besar, Ustaz. Iya. Apalagi kalau semua umat Muslim membayarkan zakat, bukan zakat fitrah toh, tapi zakat malnya juga gitu ya. Iya. Dan saking besarnya potensinya, saya pikir yang menjadi pertanyaan saya sih ya, apa yang menjadi kendala selama ini, kenapa kita tidak bisa mengoptimalkan potensi yang besar itu, Ustaz? Iya, jadi sejatinya zakat itu kan sebenarnya adalah alat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ya. Jadi mengurangi jurang selisih antara agniya dan fuqara gitu, orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Ya, berbicara potensi zakat kita di Indonesia ini sebenarnya ini memang sangat besar ya, dengan total kita punya kurang lebih 236 juta muslim di Indonesia ini. Itu kalau dihitung-hitung, lembaga Basnas itu pernah menghitung, itu kurang lebih 327 triliun potensi zakat yang kita miliki. Iya, betul, sangat besar, 327 triliun. Nah, realisasi daripada penghimpunan zakat, baik itu oleh Basnas maupun lembaga amil zakat lainnya, itu kalau diakumulasi dikumpulkan tidak lebih dari 41 triliun. Artinya ya secara persentase masih sangat jauh, ya kurang lebih hanya sekitar 11 ataupun 12% gitu ya. Jadi masih ada gap yang begitu jauh antara potensi dan realisasinya ya, sehingga ini kemudian sebenarnya juga menghadirkan kegelisahan juga ya. Ini bagaimana untuk kemudian mengurangi gap yang ada ini antara potensi dan realisasi. Jadi perlu banyak edukasi. Zakat, apa sanksinya menurut aturan agama? Oh iya, jelas zakat ini adalah kewajiban ya. Jadi kalau zamannya Abu Bakar itu kan beliau kan tegas gitu ya. Ketika Rasulullah meninggal kemudian digantikan oleh Abu Bakar ya, sampai ada pernyataannya yang cukup populer itu, saya akan memerangi orang-orang yang berani memisahkan antara sholat dengan zakat. Dia mau sholat tetapi tidak mau zakat. Nah, ini kan makanya perang Abu Bakar pada itu dinamakan sebagai perang riddah, ya, karena memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu dianggap sebagai orang murtad begitu, karena dia mengabaikan salah satu pilar inti daripada agama kita, yaitu zakat. Ya. Kalau misal gini, Ustaz, saya pernah makmur. Iya. 3 tahun, 4 tahun yang lalu misalkan. Iya. Waktu itu saya mampu zakat, tapi saya tidak menunaikan. Iya. Hari ini, saya tersadar karena dengar nih. Iya. Kalau begitu saya mau bayar zakat. Iya. Saya udah lupa dan saya habis bankrupt. Oh iya. Jadi bangkrut. Iya. Gimana nih? Apakah saya bagaimana ketika saya mau sadar gitu, Ustaz? Iya. Gimana caranya? Iya, prinsipnya zakat itu adalah utang sebenarnya. Ya, zakat itu adalah. Udah lewat tapi, Ustaz. Iya. Sekarang udah jatuh bangkrut. Kalau sekarang udah bangkrut ya. Ya kalau udah bangkrut berarti memang kewajiban untuk membayar masa lalunya ya nanti tunggu ada hartanya lagi, balik lagi kondisinya. Tetapi kalau dia misalkan dalam kondisi masa lalunya itu adalah misalkan belum tahu ya bahwasanya dia hartanya ini wajib dizakati, tetapi kemudian pada saat sekarang dia punya kemampuan untuk bisa membayar zakat-zakatnya yang tertunda di masa lalu, maka dia tetap harus wajib menyelesaikan
beban hutang zakat di masa lalunya. Ya, jadi itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayarkan. Kalau hitungannya udah nggak ingat, Ustaz? Ya, nah itu ada pendapat menarik sebenarnya dari Syekh Shalih Al Utsaimin, ya, salah satu ulama besar juga di Saudi, yaitu mengatakan, beliau mengatakan ya bahwa ya itu memang yang pertama ya tetap harus diupayakan untuk dihitung terlebih dahulu, seingatnya saja, ya. Jadi seingatnya itu misalkan untuk zakat mal yang dia miliki, misalkan dia punya 100 gram emas gitu ya, dan itu sudah 2 tahun dia lewatkan untuk membayar zakatnya, maka dia hitung kemudian melunasi. Kalau misalkan ingatnya beda-beda tipis itu, antara apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, apakah 100 gram atau lebih dari itu, maka diambil, afdolnya itu diambil yang lebihnya. Iya, jangan ambil yang kurangnya. Jangan ambil yang sedikitnya, ya. Karena memang zakat ini kan lebih baik, yaitu tadi lebih baik lebih daripada kurang, karena pertanggungjawabannya di akhirat juga luar biasa, ya. Jadi sehingga ini memang penting untuk kita sebaiknya tidak menunda-nunda, ya. Nah, kalau ini Ustaz, lagi rame juga nih pembahasannya. Dana zakat digunakan untuk membantu program pemerintah. Wah, iya. Misalkan lagi rame makan siang gratis. Oke. Itu bisa nggak, Ustaz? Iya, jadi ya ini memang ada sedikit ini ya, rame gitu ya, menjadi pembicaraan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya zakat ini mungkin masuk dalam kategori, ya, karena program pemerintah ini adalah program yang objeknya itu adalah para pelajar gitu ya. Ya, para pelajar dari tingkatan TK sampai SMA, ya, sampai SMA. Maka kemudian mungkin ada yang beranggapan bahwa itu masuk kategori sebagaimana umumnya dimaknai bahwa pelajar itu, penuntut ilmu itu umumnya itu dimasukkan dalam golongan fisabilillah, masuk ke dalam kategori 8 asnaf. Artinya secara syariat kalau itu diberlakukan sebenarnya sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Tetapi kembali lagi kepada etika, ya, bahwa oke, secara syariat ini, tetapi dalam kondisi yang mungkin asnaf lain itu masih butuh gitu ya, misalkan karena fisabilillah itu kan dia urutan ke-7 ya dalam 8 asnaf gitu. Masih ada fakir, masih ada miskin, ya, amil mu'allafah, ya, dan itu dalam kondisi ini semuanya sudah terpenuhi, ya, itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kalau dalam kondisi sekarang mungkin kita masih banyak kaum fakir, kaum miskin yang perlu dimaksimalkan untuk pemberian zakatnya, maka sebaiknya tidak diperuntukkan untuk itu. Apalagi kalau ada alternatif pendanaan yang lain. Betul, ya, khususnya memang ya kalau alternatif pembiayaan program-program pemerintah kan saya kira banyak sumbernya yang bisa tanpa harus mengganggu dana-dana zakat gitu ya. Iya. Harus melihat juga. Iya, tentu harus, iya betul, sensitivitasnya sebenarnya ya. Tadi yang potensi 236 triliun itu terkumpul. Iya, 327. Iya. Bisa-bisa saja. Iya, betul. Seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Iya, betul. Sampai orang bingung mau nyari mustahik, siapa yang mustahik yang mau dia, ya, betul. Ya, karena semua masuk kategori muzaki gitu ya. Ya bisa ya. Dan pemirsa Mata Hati, alhamdulillah kita sudah mengikuti sebuah pembahasan terkait zakat, dan jangan lupa juga kita untuk membayarkan zakat-zakat kita, bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat-zakat mal kita juga kita hendaknya bisa menunaikan. Dan ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapat, ada banyak inspirasi, ilmu yang bisa kita dapat dari Al-Quran, dari pengalaman orang-orang terdahulu, dari para sahabat, dari rekan-rekan terdekat kita, yang semuanya akan kita lihat hikmahnya kalau kita menggunakan mata hati.
Tetap saksikan program Mata Hati di Buka Mata News bersama saya EZ Mutakin Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.